أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، وقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, anak-anakku, santri dan santriwati TPA Jannatul Firdaus yang kami sangat sayangi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tasukuru kirif wang Allah taala, mafujito kirif wang Allah taala. Nasaba fabirina fuangi yasa nalinoi sangat luar biasa Pak Bu. Nerekomelo ki bila bilang fabirina fuangi yasa nalinoi ketika seseorang ingin menghitung-hitung nikmatnya Allah atau pemberian Allah kepada dirinya. Detik ini pun belum ada seorang profesor doktor yang telah menemukan satu alat untuk menghitung bagaimana banyaknya namanya nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah tarwih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah ungkapan yang dilontarkan oleh Imam Hasan Al-Basri. Qultum annal mauta haqqun wa lam tashta'iddu lah. Semua yang namanya manusia, namanya orang yang bernapas di atas permukaan bumi ini, dia tahu suatu saat nanti akan bertemu dengan zakaratul maut. Suatu ketika akan meninggalkan dunia fana ini, dia tahu. Niseng alena, suatu saat ketika suatu saat nanti akan meninggalkan dunia fana ini. Tapi anehnya, dia tahu akan meninggalkan dunia fana ini. Dia tahu akan dikubur suatu saat nanti. Kenapa banyaknya orang-orang yang lupa untuk membuat tabungan untuk akhiratnya? Dia lupa membuat investasi untuk akhiratnya. Padahal harta yang sesungguhnya bukan harta yang kita miliki di rumah. Harta yang hakiki bukan mobil mewah, rumah besar. Bukan itu yang dilihat oleh Allah, bukan itu harta yang sesungguhnya. Kata Rasulullah, ada 3 harta hakiki. Jadi harta itu sifatnya hanya 3. Kurang semangat lagi. Mau kita dapat pahala 1000 rakaat Bu? Serius? Betul? Tidak mau. Saya ulang, mau kita dapat pahala 1000 rakaat? Serius? Betul? Angkelinya ceramahku. Aja tak cerita. Simpan HP-nya. Jangan cerita. Kenapa? Kata Rasulullah, man kharaja fi talabil ilmi khairum min alfi rak'atain. Ini gitu mesur ribolana nama niat. Tahu artinya niat? Apa bahasa Bugisnya niat? Siapa tahu? Meto. Iya, bahasa Bugisnya niat itu meto. Ada 3 Bu. Mete, meto, mat. Yang diterima adalah meto, bukan mate, apalagi roh. Iya,
Siapa yang keluar dari rumahnya terus dia berniat ke Masjid Jannatul Firdaus, tujuannya untuk menambah wawasan agama, elok merengkelinga ceramah agama, apa kata Rasulullah pahalanya? Khairum min alfi raka'atain. Pahalanya melebihi pahalanya orang-orang yang salat 1000 rakaat. Sesepuh luar biasa pahala. Apatah lagi di bulan suci Ramadan. Beberapa riwayat menjelaskan orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Ada mengatakan, ada riwayat mengatakan 10 kali lipat, 100 kali lipat, bahkan ada 1000 kali lipat pahalanya orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan. Bahkan ada juga riwayat menjelaskan saking besarnya pahalanya orang-orang yang melakukan kebaikan di bulan suci Ramadan tidak bisa dinilai dengan angka matematika. Masya Allah, subhanallah. Ya, jadi tarangkelinga lalu ceramah setiap malam, setiap subuh, setiap ada majelis-majelis itu daking masaleka. Kenapa? Berkahnya sangat luar biasa. Apatah lagi di masjid yang kita cinta ini adalah bisa dikatakan sebagai Islamic Center, pusatnya pendidikan. Kenapa saya katakan pusatnya pendidikan? Selalu ada pengajian-pengajian sore, maghrib, anak TPA. Nah inilah yang harus yang kita dukung dan selalu bekerja sama untuk menyumbang di masjid yang kita cintai supaya berjalan terus yang namanya pendidikan Islam di masjid yang kita cintai. Saya kembali ungkapan Imam Hasan Al-Basri. Jadi harta sesungguhnya itu ada 3. Pertama, sedekahun jariyah. Jadi harta itu sifatnya hanya 3. Pertama, harta itu hanya untuk dipakai di tubuh, rumah, pakaian. Yang kedua, harta itu hanya untuk dimakan dan rei. Yang ketiga adalah harta itu untuk disedekahkan. Yang mana yang abadi? Yang duanya hancur lebur, yang satu akan menjadi abadi dan menjadi investasi dunia lebih-lebih di akhirat nanti. Apa itu? Yaitu bersedekah. Mas sedekah, itulah harta yang sesungguhnya. Apakah kita sudah pernah menyumbang di masjid yang kita cintai ini? Ini yang pertama. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Nah, ini penting sekali ini. Terutama pendidikan kepada anak-anak kita. Makharijul huruf, ajarkan tentang Al-Quran. Karena ada 4 yang sangat dirindukan oleh surga Allah. Jadi ada 4 orang-orang yang dirindukan surga. Coba bayangkan ketika kita rindu. Kalau rindu sudah melanda hati ini, jauh terasa dekat, susah jadi mudah. Penjara lebih indah daripada istana. Jangankan penjara, tali gantungan pun bagaikan lambaian tangan bidadari. Kenapa? Karena kerinduan cinta kita kepada sang Khalid. Begitu dengan surga. Siapa yang dirindukan? Salah satunya adalah talil Quran. Apa talil Quran? Membaca Al-Quran. Penafsirannya di sini adalah tartilul Quran. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Apa itu tartil? Membaca Al-Quran baik dan benar dengan nada-nada yang indah. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana caranya supaya kita bisa membaca Al-Quran dengan tartil? Tentunya mak guru ki. Belajar, dan belajar. Makanya Rasulullah selalu mengatakan, tuntutlah ilmu minal mahdi ilal lahdi. Belajar ibu, ya, terutama generasi-generasi kita. Membaca Al-Quran itu tidak boleh dianggap sepele. Bahkan pekerjaan yang paling mulia adalah khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Siapa yang paling mulia di antara kamu, pekerjaan di antara kamu adalah yaitu belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa mesti kita harus belajar Al-Quran? Keselamatan kita berada pada salat 5 waktu. Sedangkan salat 5 waktu ada rukun bacaan salat yang wajib kita pelajari. Di antaranya adalah takbir ihram, surah Al-Fatihah, syahadatain plus dengan salawat dan memberi salam. Nareko salat tepu-tepun nabu dena sesempajatta.
Kalau salat tidak sah, percuma semua ibadah kita. Ibadah apapun yang kita lakukan tidak akan sampai di hadapan Allah. Kenapa? As-salatu imaduddin, sempajangi alirin agama. Di akhirat nanti tidak akan ditanyakan yang lain. Yang pertama-tama ditanyakan oleh Allah adalah sempajatta. Nerekomadece sempajatta. Kalau baik salatta, insya-Allah barulah dihisap yang lain. Nerekomasola sempajatta, tidak dihisap lagi orang-orang. Kenapa? Langsung dilemparkan masuk dalam neraka, namanya neraka saqar. Tidak ada kata terlambat buat kita semua, Bu. Ayo kita belajar. Masuk ke anak-anak kita di TPA ini. Insya Allah anak-anak kita menjadi harta hakiki. Yang ketiga, yang terakhir adalah harta hakiki adalah memiliki anak-anak yang soleh dan soleha. Khusus anak-anakku yang aktif di TPA, yang lain di sana yang mendengarkan pesan saya, mulai hari ini nak, jadilah engkau anak yang soleh dan soleha. Anak muda-mudi, mulai sekarang jadilah engkau anak yang soleh dan soleha. Percaya kalimat Rasulullah, man tada bitudani nigi-nigi tudangi tahu ditudangi tahu matu. Siapa yang pernah menyakiti hatinya orang itu saat nanti akan dibalas, akan disakiti hatinya. Siapa yang soleh sekarang ini dan soleha sekarang ini, insya Allah ketika dewasa nanti memiliki pasangan istri ataupun suami, Allah akan membalasmu, akan memberikanmu anak-anak yang lebih soleh dan soleha daripada kamu. Tapi ingat anak-anakku, kalau engkau durhaka kepada ibu bapakmu, terutama gurumu, sekarang kan viral banyak sekali anak-anak durhaka kepada gurunya. Padahal di pesantren kita diajarkan namanya kitab ta'limu ta'lim. Ukukul ustaz la taubatan. Siapa yang durhaka kepada gurunya tidak ada tobatnya. Ada 3 bahaya orang-orang yang durhaka kepada gurunya. Pertama, akan dicabut ilmunya kembali. Kedua, dibutakan hatinya. Ketiga, anak-anak yang durhaka kepada gurunya akan dimiskinkan dunianya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir untuk anak-anakku, kalau kamu durhaka kepada ibu bapakmu, gurumu, tunggu Allah akan membalasmu dengan memberikan anak-anak yang lebih durhaka daripada kamu. Inilah kalimat Rasulullah, man tada bitudani nigi-nigi tudangi tewe ditudangi tomatu suatu saat nanti. Sebagai kesimpulan, kullu bani adam khata wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan dalam hidupnya. Setiap hamba Allah, anak cucu Adam pasti pernah melakukan yang namanya dosa, bahkan maksiat. Tetapi Allah sangat menyukai dan mencintai. Dalam penjelasan hadits qudsi, Allah mengatakan, orang-orang yang tidak menunda-nunda tobatnya, itulah kekasih saya. Bahkan Allah berjanji dalam Al-Quran, saya tidak akan menurunkan azabku, ujian, cobaan di suatu tempat, jikalau ada di antara kita salah satunya saja yang tidak menunda-nunda tobatnya, Allah berjanji tidak akan menurunkan azabnya. Kenapa? Karena di dalam lorong tersebut, dalam kota tersebut, ada kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang sempat saya sampaikan kepada bapak-bapak dan saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, terutama saya diri sendiri. Wallahul hadi ila siratal mustaqim. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.